Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Armansyah dengan NIM 21106111338 dari kelas Hukum Pembangunan Berkelanjutan G1. Pada hari ini saya akan menganalisis tentang TPB atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang biasa disingkat dengan Sustainable Development Goals atau SDGs pada tahun 2030 yang akan datang. Apa sih yang akan terjadi di tahun 2030 nanti terkait tentang Sustainable Development Goals atau yang biasa kita singkat sebagai SDGs? Menurut Sekretariat Jenderal PBB Antonio Guterres, mengingat terbengkalainya pembangunan berkelanjutan yang ia sampaikan di tanggal 19 hingga 26 September di New York City bahwa sebesar 15% pembangunan berkelanjutan sesuai dengan jalurnya, tetapi di 50%-nya pembangunan berkelanjutan tersebut terhambat dan 30%-nya mandek. Kira-kira apa ya penyebabnya? Mari kita ulik. Ternyata penyebab utamanya negara-negara selatan masih mengalami ketimpangan, yaitu karena negara-negara maju atau negara-negara kaya masih beretorika dengan melestarikan budaya lama yang tidak adil. Oleh sebab itu, Indonesia diwakilkan oleh Menteri Retno Marsudi menyatakan bahwa negara-negara selatan sulit menjadi negara maju karena masih adanya diskriminasi, perdagangan, dan sulitnya hilirisasi industri berbaku bahan alam. Setelah kita mengetahui latar belakangnya, kita akan menganalisis 5W plus 1H. W yang pertama yaitu apa yang menyebabkan pencapaian SDGs dunia masih sulit dituntaskan. Yang pertama yaitu karena faktor COVID-19 secara tidak langsung maupun secara langsung telah merenggut 15 juta jiwa di tahun 2020 dan hingga 2021 akhir. Dan kemiskinan ekstrim mencapai 93 juta orang di tahun 2020. Dan tidak hanya itu, darurat iklim, emisi CO2 menaik menjadi 6% di tahun 2021, di mana diproyeksikan akan meningkat hingga 14% dalam 10 tahun yang akan datang. Selanjutnya ada perang di Ukraina, lebih dari 100 juta orang terpaksa mengungsi dan dari rumah mereka, dan krisis menyebabkan harga makanan dan bahan bakar naik. Yang kedua yaitu WHO, siapa yang harus melakukan atau pihak siapa saja yang harus menjalankan SDGs ini. Di mana pada tahun 2015 PBB telah menetapkan 17 SDGs yang harus dilakukan oleh semua negara, individu, kelompok maupun organisasi. Ini adalah W yang ketiga yaitu why. Kenapa SDGs harus diterapkan sih di seluruh negara? SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutannya kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta membangun yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi yang akan datang. Yang keempat itu when. Kapan SDGs ditetapkan dan hingga kapan akan diterapkan? Dan kapan sih negara selatan bisa menjadi negara yang maju? SDGs ditetapkan pada tahun 2015 dan diberi jangka waktu hingga 15 tahun dengan tujuannya adalah untuk mengimplementasikan 17 tujuan tersebut dengan mencapai 169 target pada tahun 2030 nanti. Dan kapan negara selatan bisa maju adalah menghilangkannya diskriminasi antara negara kaya dengan negara selatan atau negara miskin, dan menjadikan kolaborasi untuk menjadikan negara selatan dan memberikan akses negara selatan untuk menjadi negara yang maju. W yang kelima yaitu where, di mana saja SDGs diterapkan. SDGs PBB adalah inisiatif global dan negara-negara diharapkan untuk mengambil kepemilikan dan menetapkan kerangka kerja nasional untuk mencerminkan dan mencapaikan tujuan tersebut. Hanya melalui kolaborasi internasional dan kebijakan, rencana, dan program nasional, perubahan positif akan terwujud. Negara-negara akan bertanggung jawab untuk menunjukkan kemajuan yang telah mereka capai pada pertemuan tinjauan nasional, regional, dan global pada tahun 2030 nanti. Yang terakhir adalah how, bagaimana. Bagaimana sih cara suatu negara untuk mendapatkan SDGs dengan baik dan benar? Yaitu memerlukan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, lembaga bantuan, bank multilateral, dan organisasi sipil. Pendekatan yang fleksibel, berbagai pengetahuan, pengukuran kemajuan yang efektif, dan kesadaran bahwa berbagai target SDGs saling berkaitan.
meningkatkan pemahaman mengenai SDGs, memberikan pelatihan keterampilan dalam sektor-sektor seperti konstruksi dan layanan kesehatan.